Masya Allah. Jadi ya ini kalau misalnya kita bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam sungguh luar biasa sekali ya. Salah satunya adalah diantaranya adalah tentang mukjizat beliau yang Allah berikan kepada beliau. Yang mana nih? Banyak sekali sebenarnya, dan Masya Allah seperti ya menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu bisa burung bisa hidup ya dari tanah gitu ya. Masya Allah, sebenarnya banyak sekali ya. Nah makanya kali ini kita mau bahas lebih dalam lagi dari bagaimana kelahirannya beliau, mukjizatnya sampai diangkat ke atas. Langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. Mengenal lebih dekat sosok Nabi Isa alaihissalam. Pemirsa beriman, sepanjang sejarah kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak mengutus Nabi dan Rasul ke dunia untuk menyampaikan, mengajarkan, meluruskan dan mengajak manusia untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara Nabi dan Rasul itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka berikut tim Berita Islami masa kini akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat bagaimana sosok Nabi Isa alaihissalam, serta bagaimana kisah beliau mengajak manusia untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut pemaparannya. Isa adalah seorang nabi dan juga seorang rasul, dan beliau adalah salah seorang nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi atau nabi yang memiliki kesabaran lebih dibandingkan dengan nabi yang lain. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan ke dunia oleh Maryam binti Imran, seorang wanita soleha yang dalam kesehariannya selalu ia isi dengan beribadah kepada Allah. Dan dengan kuasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Isa alaihissalam dari ibunya tanpa seorang ayah. Peristiwa tersebut merupakan kejadian yang aneh bagi para penduduk setempat, karena bagaimana mungkin seorang anak lahir dari rahim seorang wanita yang tidak pernah sekalipun disentuh oleh seorang pria. Maka karena hal itulah penduduk setempat menuduh Maryam berbuat zina. Namun keajaiban terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Isa mampu berbicara semenjak kelahirannya, guna melepaskan ibunya dari segala macam tuduhan. Nabi Isa yang baru dilahirkan itu menyelamatkan ibunya dengan perkataannya yang fasih bahwa ibunya tidak melakukan kesalahan, dan semua ini terjadi semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah yang artinya, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-sekali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang..." Dengan perkataan itulah, Nabi Isa menepis tuduhan keji yang dialamatkan kepada ibunya dan juga menetapkan kenabiannya di hadapan masyarakat. Nabi Isa alaihissalam tumbuh dalam pangkuan ibunya Maryam hingga mencapai usia 7 atau 8 tahun. Dalam masa ini, Nabi Isa mendapatkan tugas untuk menuntuni Bani Israel dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Belum lagi memikul tanggung jawab untuk memberikan petunjuk dan menyampaikan agama ilahi. Pada saat yang sama, bahaya yang dilancarkan oleh sekelompok umat non-muslim mengancam jiwa Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menuntun Nabi Isa dan ibunya ke suatu tempat, negeri yang tinggi yang memiliki keamanan dan air yang mengalir, seperti dalam firman Allah yang artinya, "Dan kami telah menjadikan Isa putra Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi mendatar yang aman dan memiliki sumber-sumber air bersih yang mengalir." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 50. Sehingga di tempat itu, Nabi Isa melalui masa-masa pertumbuhan dan menyiapkan dirinya untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat bagi para nabi. Begitu juga kepada Nabi Isa.
Mukjizat diberikan kepada Nabi Isa agar beliau dapat menetapkan kenabiannya kepada masyarakat. Mukjizat yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam diantaranya adalah beliau dapat membentuk seekor burung dari tanah liat, lalu meniupkan ruh ke dalamnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tanah liat itu pun benar-benar berubah menjadi seekor burung. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada Nabi Isa untuk dapat menyembuhkan orang buta dan orang yang sakit kusta. Bahkan salah satu mukjizat Nabi Isa yang sangat menakjubkan adalah beliau dapat menghidupkan orang mati dengan perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat lainnya yang dimiliki Nabi Isa adalah dengan dihidangkannya hidangan langit, ya, hidangan makanan dari langit turun ke bumi akibat permintaan Hawariyun atau murid-murid khusus Nabi Isa. Meski jumlah hidangan tersebut sedikit, yakni hanya roti dan ikan yang hanya berjumlah 9, namun hidangan tersebut dapat mengenyangkan 4.000 orang. Dengan adanya semua mukjizat ini, ternyata tetap saja hanya segelintir orang yang beriman kepada Nabi Isa, dan yang lainnya memilih untuk memusuhi Nabi Isa hingga berencana dan memutuskan untuk membunuhnya. Akibat pengkhianatan salah seorang Hawariyun yang tidak beriman kepada Nabi Isa dan termasuk sebagai seorang munafik karena telah membongkar tempat persembunyian Nabi Isa, akhirnya musuh Nabi Isa segera melancarkan niatnya untuk membunuh dan menyalib Nabi Isa. Mereka menyergap dan menangkap Nabi Isa di tempat persembunyiannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Isa dari rencana para musuh beliau untuk membunuh dan menyalibnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkat Nabi Isa ke langit. Proses pengangkatan Nabi Isa ke langit diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Dia bercerita, ketika Allah hendak mengangkat Isa alaihissalam ke langit, Isa keluar menemui para sahabatnya. Sedangkan dalam rumah tersebut ada 12 orang dari mereka. Maksudnya adalah dari kalangan Hawariyun atau para penolong dan pembela Isa. Maka Isa pun keluar menemui mereka dari mata air sumber air di dalam rumah, dalam keadaan kepalanya meneteskan air. Kemudian Nabi Isa berkata, sesungguhnya di antara kalian ada yang akan kufur kepadaku 12 kali setelah beriman kepadaku. Namun siapakah di antara kalian yang mau diserupakan denganku, lalu terbunuh menggantikan posisiku dan akan bersamaku di surga sederajat denganku? Maka bangkitlah seorang laki-laki yang paling muda usianya di antara mereka untuk menyatakan kesiapannya. Maka Nabi Isa berkata kepadanya, duduklah. Kemudian Nabi Isa mengulangi pernyataannya lagi kepada mereka, dan pemuda itu pun bangkit lagi. Nabi Isa kembali menyuruh pemuda tersebut untuk duduk kembali seraya mengulangi ucapannya kepada mereka. Pemuda itu tetap bangkit lagi lalu berkata, aku. Maka Isa alaihissalam berkata kepadanya, engkaulah orang itu. Maka diserupakanlah wajah pemuda tersebut dengan Nabi Isa alaihissalam, dan diangkatlah Nabi Isa ke langit melewati lubang di atap rumah tersebut. Akhirnya para musuh berhasil menyergap ke tempat itu, dan seseorang yang mirip dengan Nabi Isa tadi ditangkap, dibunuh dan disalib. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dan kemudian mengangkatnya ke langit. Pemirsa beriman, demikianlah sosok Nabi Isa alaihissalam yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dari beliau lahir hingga beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan tadi bermanfaat serta dapat menambah keimanan kita kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, seru banget ya melihat bagaimana kisah hidupnya Nabi Isa tadi, dan sangat menginspirasi sekali sih pastinya. Benar sekali ya. Sejak dari lahir kita tahu ya, ada suatu mukjizat ya ketika ibunya Nabi Isa alaihissalam melahirkan tanpa seorang suami gitu ya. Dan terus waktu masih bayi, waktu banyak sekali orang-orang yang menghina Maryam ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam, Isa masih kecil, masih bayi, itu bisa berkata-kata, bisa ngomong. Masya Allah, itu satu lagi. Dan banyak lagi sebenarnya seperti mukjizatnya, seperti tadi kita bilang beberapa mukjizatnya. Tadi bisa hidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, ya. Terus burung merpati dari tanah bisa tiba-tiba hidup dan air zam-zam juga. Air zam-zam juga. Jadi emang banyak sekali mukjizatnya. Masya Allah. Jadi sudah lebih kenal lagi ya kita semua ya, insya Allah ya. Insya Allah, aduh.
sangat ini ya, bikin kita tambah pengetahuan soal para nabi-nabi kita. Betul, ya. Harus banget. Nah, baik pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.